Wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita alhamdulillah senantiasa dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh. Salam serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pada pagi hari ini akan menyampaikan hadis nomor urut 394. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ta'ala hammak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa'allimuka kalaman. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah perkataan, kata Nabi, kepadamu perkataan, kata Nabi, idza qultahu adhaballahu ta'ala hamma, yang kata Nabi apabila engkau mengucapkannya maka Allah Ta'ala menghilangkan kesusahanmu dan melunaskan hutangmu. Jadi kata Nabi ingin menyampaikan, mengajarkan kalau kalimat ini dibacakan, kata Nabi, akan menghilangkan kesusahanmu dan melunaskan hutangmu, kata Nabi. Ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ta'ala hammak wa qadha 'anka dainak. Kata Nabi, kul idza adbahta wa idza amsayta. Katakanlah kalimat tadi, perkataan tadi, kata Nabi, apabila engkau memasuki waktu pagi dan sore. Jadi kalimat itu, kata Nabi mengajarkan kalau engkau membaca kalimat ini, kata Nabi, akan menghilangkan kesusahanmu dan melunaskan hutangmu. Kata Nabi, kul idza asbahta wa idza amsayta. Dan kalimat ini, kata Nabi, sebaiknya dibaca ketika waktu pagi ataupun waktu sore. Kalimatnya, kata Nabi, doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ini adalah satu doa yang sering kali dibaca oleh imam, biasanya dibaca waktu pagi dan sore, maghrib ataupun isya Dan kalau kalimat ini dibaca, kata Nabi, akan menghilangkan kesusahan dan memudahkan ketika kita mempunyai hutang. Ini hadis ini sebuah doa yang diajarkan Nabi Seringkali imam juga membaca ini, tapi seringkali juga ini dibaca oleh seseorang secara pribadi Jadi ketika kita mendapatkan berbagai permasalahan hidup yang membuat kita mendapatkan banyak kesusahan, atau bisa jadi kita sulit karena memang kita dalam keseharian memang ada hutang yang membuat konsentrasi kita, kondisi kita menjadi kita sulit. Kata Nabi, bacalah ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari kesusahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung denganmu dari ketidakmampuan dan kemalasan, wal kasal.
Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bukhal, dari sifat kikir, bakhil ya. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari kesulitan membayar hutang dan dari penindasan orang lain. Hadirin rahmati Allah, salah satu doa yang dianjurkan dalam Islam adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Itu kualitas doa yang pertama sebaiknya adalah doa yang kita bacakan adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Nabi berdasarkan hadis. Nah, ini salah satu doa yang ada di dalam hadis yang sebaiknya kita amalkan ya. Yang ketiga tentu doa bisa dari ulama ya, ataupun berikutnya doa bisa dari kalimat kita yang kita bisa dengan bahasa kita ya. Hadirin rahmati Allah, hadis ini menggambarkan kepada kita ya, ini salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi, dan sebaiknya tentu kita amalkan ketika kita dalam situasi ya tadi digambarkan oleh Nabi, kalau kita sedang mendapatkan kesusahan ataupun kita sedang dalam keadaan mempunyai hutang. Di dalam riwayat yang lain, suatu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan seorang sahabat dari seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Umamah. Ya, Abu Umamah ini ketika Nabi datang ke masjid, itu datang ke masjid Abu Umamah menyendiri seperti orang kesulitan, seorang kebingungan, tetapi ke masjid bukan waktu untuk melaksanakan sholat wajib. Jadi ke masjid itu biasanya kan untuk sholat berjamaah, tapi Abu Umamah ini datang ke masjid bukan waktu untuk melaksanakan sholat wajib. Duduk di masjid termenung seperti sedang mendapatkan masalah yang besar. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Umamah, kenapa engkau datang ke masjid padahal bukan waktu sholat, dan engkau nampak seperti termenung, engkau seperti kebingungan ya. Dalam hadis yang lain digambarkan, lalu menyampaikan kepada baginda Nabi, ya Nabi, aku sedang dalam kebingungan karena hutang-hutangku. Karena hutangku ini yang membuat aku menjadi kebingungan. Maka beliau mengajarkan, digambarkan dalam hadis yang lain, Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Jadi hadis ini tentu baik sekali untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kondisi bisa jadi ada permasalahan yang membuat kita dalam menjadi sulit, menjadi bingung ya, karena tentu banyak ujian-ujian yang bisa jadi dalam kehidupan sehari-hari membuat kita kesulitan. Oleh karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ya adalah membaca doa ini. Seringkali ya dibaca oleh para imam pagi ataupun maghrib atau isya ya, karena memang digambarkan dalam hadis dibaca ketika pagi ataupun malam. Ataupun kita membaca sendiri ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal ya. Ini sebaiknya bisa kita amalkan ya, bisa kita cari ya di internet ataupun di buku-buku riwayat doa ataupun di kitab-kitab hadis ya. Ini juga saya dapatkan di kitab Mukhtarul Hadis ya, hadis nomor 394. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian hadis pada pagi hari ini ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kata Nabi mengajarkan, kata Nabi menawarkan kepada sahabat, maukah aku beritahukan kepadamu, kata Nabi, ya sebuah perkataan, ya sebuah kalimat doa yang kalau mengucapkan kalimat ini, kata Nabi, akan menghilangkan kesusahan darimu dan akan melunaskan hutangmu, kata Nabi. Doanya adalah Allahumma inni
a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya, walaupun dalam redaksi bisa saja tentu ada yang mendahulukan dari kalimat yang sebelumnya. Hadirin dirahmati Allah, tentu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya adalah ini yang bisa kita amalkan. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan mungkin kita mempunyai hutang yang bisa jadi membuat kita hutang tersebut menjadi kita dalam keadaan bingung, ya, karena setiap bulan mungkin harus mendonasi hutang tersebut. Mudah-mudahan dengan mengamalkan hadis ini oleh Allah diberikan kemudahan, ataupun ketika kita dapat kesulitan, kesusahan, ya, baik karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentu karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita bisa membaca doa ini, karena ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.